Halo teman-teman semua, selamat datang di Hobi Manhwa. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Prajurit Pamungkas part yang kedua. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan buat yang mau traktir Mimin Cendol, bisa cek link di deskripsi. Di part pertama, Rogi disarankan Punix untuk masuk ke kampus Luogi. Sesampainya di kampus Luogi, Rogi menjalani tes yang diberikan. Pada saat sedang mengikuti tes, Rogi diganggu oleh murid ayahnya yang bernama Moon Beong. Mereka berkelahi sampai Rogi mengeluarkan war spirit yang tidak diketahui. Saat sedang berkelahi dengan Moon Beong, nenek atau wakil dekan kampus Luogi datang melerai mereka. Kemudian nenek itu menyuruh guru yang ada di sana untuk membawa Rogi ke ruang medis. Kemudian selang beberapa saat, Rogi akhirnya sadar. Dan di depannya sudah ada nenek wakil dekan yang menjaganya. Rogi yang melihat nenek itu pun bertanya, kenapa nenek yang ada di gurun kemarin bisa ada di sini? Nenek itu pun menjawab, namaku Gaya dan aku wakil dekan di sini. Tolong jangan panggil aku nenek. Kemudian wakil dekan menjelaskan ke Rogi kalau Punix dan Moon Beong adalah murid ayahnya. Mendengar itu, Rogi terkejut setengah mati dan berkata, tunggu, biar aku mencernanya. Masih banyak yang belum kau ketahui, Rogi, dan juga kau lulus ujian. Ucap wakil dekan lalu pergi meninggalkan Rogi. Keesokan harinya saat Rogi baru bangun, dia terkejut karena melihat Moon Beong di depannya. Moon Beong berkata, jangan ketakutan, aku di sini untuk memberitahumu mulai hari ini aku akan menjadi instrukturmu. Ternyata kemarin malam wakil dekan menyuruh Moon Beong untuk menjadi instruktur Rogi. Karena dia merasa hanya Moon Beong yang cocok dengan Rogi dan kebetulan Moon Beong juga tertarik dengan Rogi. Lalu Moon Beong mengajak Rogi ke suatu tempat untuk bertemu dengan teman kelasnya yang lain. Sesampainya di sana, dia melihat teman kelasnya yang berjumlah 2 orang, yaitu Zai Wang yang merupakan anak dari keluarga Zai, salah satu dari 3 keluarga besar yang ada di negara Li, dan juga pembantunya yang bernama Xiao Buo. Zai Wan menjadi murid dari Moon Beong karena ingin menjadi lebih kuat sehingga dia dapat mengalahkan 2 kakaknya dan mendapatkan war spirit warisan dari keluarga Zai dan juga warisan God of Desolation. Tapi Moon Beong memberikan Zai Wang syarat, yaitu Zai Wang harus mengalahkan Rogi. Baru Moon Beong akan membantu Zai Wang menjadi lebih kuat dari kedua kakaknya. Kembali ke topik utama. Moon Beong kemudian memperkenalkan dirinya. Namaku Moon Beong. Aku diminta wakil dekan untuk menjadi guru kalian selama 3 tahun. Dan sebagai guru kalian, aku punya satu aturan kecil, yaitu aku minta kepatuhan mutlak dari kalian. Jika tidak, sebagai guru kalian, aku dibenarkan untuk mengeluarkan kalian dari kampus Luogi. Namun, Rogi membantah bagaimana dia bisa percaya dengan orang yang hampir membunuhnya. Tapi Moon Beong menjawab kalau itu bukan niat dia. Dia hanya menguji Rogi. Jadi jangan marah Rogi. Kemudian Moon Beong langsung memberikan mereka misi pertama. Rogi pun terkejut, masa iya baru masuk udah langsung dikasih misi, gak ada upacara pembukaan gitu. Moon Beong menjawab kalau hal seperti itu tidak ada di kampus Luogi. Dan yang disebut guru sebenarnya tidak benar-benar mengajar. Semua pengetahuan tergantung dari apa yang murid-murid pelajari dalam misi. Kampus Luogi dibagi dari 3 area, yaitu zona aman, zona menengah, dan zona utama. Di luar zona aman, hidup dan mati bergantung pada diri sendiri. Rogi beserta temannya tinggal di zona utama karena di sana juga letak dari misi pertama mereka. Lalu Moon Beong menjelaskan misi mereka. Di zona utama
ada 3 geng utama dan 4 grup yang lebih kecil. Salah satu grup kecil itu disebut dengan 3A. Dia dianggap lebih lemah dan mereka harus menghapus mereka dalam waktu 2 minggu. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju tempat tinggal mereka tidak sengaja menemukan seorang perempuan yang pingsan dipenuhi luka. Mereka pun segera membawa wanita itu menuju rumah mereka. Dan sesampainya di rumah, Xiao Buo menyembuhkan wanita itu dengan kekuatannya. Karena keluarga Xiao Buo ternyata ahli dalam bidang medis dan menjadi pengikut keluarga Zai. Lalu pada saat perempuan itu sadar, dia langsung menyerang Xiao Buo. Untungnya Zai Wang berhasil menangkisnya. Rogi pun menjelaskan kalau dia menemukannya pingsan dan terluka, lalu membawanya kemari dan menyembuhkannya. Lalu perempuan itu pun minta maaf karena telah menyerang Xiao Buo. Dan tiba-tiba pintu didobrak oleh 2 orang tidak dikenal yang ternyata berasal dari grup 3A dan yang melukai perempuan tadi. Melihat kedua orang itu, perempuan itu pun berkata, "Lepaskan saudariku." Dan ternyata perempuan ini berkelahi dengan mereka karena saudarinya diculik oleh bos 3A. Lalu kedua orang itu pun menyerang perempuan itu dan untungnya Rogi langsung menangkisnya. Lalu saat dia menyuruh temannya untuk membawa gadis itu, betapa terkejutnya dia karena temannya sudah dipenggal oleh Zai Wang. Dan saat dia sedang terkejut, Rogi langsung memukulnya. Ternyata tubuh orang itu palsu dan orang itu ternyata sudah melarikan diri. Rogi pun mengajak Zai Wang untuk mengejar mereka. Ternyata Zai Wang udah caps duluan. Rogi pun menyusul Zai Wang. Lalu saat dalam pelariannya, pria itu ditendang Zai Wang dan mereka pun berkelahi. Pria itu mengeluarkan war spiritnya dan menyerang Zai Wang. Tapi tidak butuh lama bagi Zai Wang untuk membunuh pria itu. Kemudian tidak lama Rogi pun sampai dan Zai Wang langsung mengajak Rogi untuk bertarung. Rogi awalnya mengira kalau Zai Wang hanya bercanda mengajaknya bertarung. Tapi ternyata Zai Wang menyerang Rogi dengan serius. Rogi pun terkejut karena dia kira mereka bisa menjadi teman dekat. Dan melihat Rogi yang tidak mengeluarkan war spiritnya, Zai Wang pun mengeluarkan war spiritnya, Mirror Division, untuk mengalahkan Rogi. Melihat Zai Wang yang serius ingin mengalahkannya, Rogi pun berkata sambil mengeluarkan war spiritnya, "Aku tidak bisa mati di sini tepat setelah aku meninggalkan desa. Aku bekerja keras untuk masuk di kampus Luogi. Dan aku belum punya waktu untuk senang karena punya teman untuk pertama kalinya. Tapi kenapa kalian memaksaku? Aku benci bertarung. Aku hanya ingin hidup normal dengan ibuku. Rogi berteriak tidak bisa mengendalikan kebenciannya. Dan tiba-tiba Moonbyung dan Punix datang. Punix langsung memeluk Rogi dan berkata, "Tidak apa-apa Rogi, semua baik-baik saja." Dan Punix menyuruh Zai Wang untuk berhenti karena Rogi bukanlah musuhnya. Mendengar Punix yang menenangkannya, Rogi pun mengembalikan war spiritnya dan dia menjadi lebih tenang. Sedangkan Moonbyung, dia berkata kepada Zai Wang, "Kau sungguh tidak kesabaran Zai Wang. Aku cuma pulang untuk mandi dan kalian berdua mulai bertarung." Melihat Punix dan Moonbyung yang tiba-tiba datang, Rogi pun bertanya apa yang terjadi. Kemudian Moonbyung menjawab, "Ini bukan tempat untuk mereka berbicara. Ayo kembali ke asramamu." Kemudian sesampainya di asrama, Moonbyung menyuruh para gadis untuk beristirahat di kamar mereka karena ada yang harus mereka bicarakan. Lalu Moonbyung mengajak Zai Wang untuk berbicara dan Punix mengajak Rogi untuk berbicara. Lalu Zai Wang dan Moonbyung mengobrol. Moonbyung berkata, "Kau harus tenang Zai Wang. Jangan terlalu buru-buru mengajak Rogi untuk bertarung. Kau harusnya tahu kalau Rogi belum bisa mengendalikan war spiritnya." Zai Wang bertanya, "Apa war spirit Rogi itu?"
Moonbyung pun menjawab, "Ya, aku belum bisa menjelaskannya. Singkatnya, itu keadaan reverse control yang dimana war spirit yang mengontrol Rogi. Jadi untuk sekarang, Rogi bukanlah tujuanmu. Kau harus sabar, Zaiwang." Sedangkan di sisi lain, Rogi menangis karena Phoenix akan meninggalkannya suatu saat nanti. Tapi Rogi mencoba tegar dengan berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Phoenix pun berkata kalau Rogi akan mengerti suatu hari nanti ini semua. Kemudian setelah itu mereka pun berkumpul lagi. Saat sedang berkumpul, gadis yang ditolong bernama Ying Kui meminta izin ke Moonbyung untuk bergabung bersama timnya dan menyelamatkan saudarinya yang ditahan oleh grup 3A. Moonbyung pun berkata kalau itu semua terserah pada Rogi. Dan untungnya Rogi menyetujui Ying Kui untuk bertarung. Kemudian keesokan harinya mereka bertiga bersiap untuk pergi ke markas grup 3A. Buat yang bertanya kemana Zaiwang kenapa tidak ikut mereka, ternyata malam kemarin Zaiwang sudah diberikan misi lain oleh Moonbyung untuk pergi ke rumah Rogi. Dan kebetulan pada saat dia sampai di rumah Rogi, ibu Rogi hampir ditusuk oleh pisau oleh wanita jelek ini. Untungnya Zaiwang datang menyelamatkannya. Kemudian dia disambut oleh ibu Rogi oleh sebuah makanan dan beberapa kuliner. Oke, kembali lagi ke Rogi beserta 3 orang lainnya yang sedang menuju markas grup 3A. Sesampainya di markas grup 3A, Rogi melihat ada 2 orang penjaga dan mereka pun bertarung. Tidak butuh waktu lama untuk Rogi mengalahkan mereka berdua. Lalu sebelum masuk ke markasnya, Ying Kui bingung. Perasaan kemarin penjaganya ada 10 orang. Kok sekarang sisa 2 ya? Semoga hanya perasaanku aja. Dan benar aja, ketika mereka masuk, lebih dari 7 orang yang menunggu mereka. Mereka bertiga pun bersiap-siap untuk bertempur. Saat mereka akan menyerang, tiba-tiba ada orang gendut yang menyerang dari atas dan mengenai Rogi sehingga Rogi sedikit terluka. Si gendut itu ternyata ketua kedua grup 3A yang bernama Bai Luo. Lalu Rogi yang tidak ingin membahayakan Xiao Buo dan Ying Kui pun membawa si gendut menjauh. Ketika Rogi berlari, si gendut melompat dan memukul Rogi. Dan saat dia mengira kalau Rogi udah mati, tiba-tiba dia terkena tendangan dari Rogi dan membuat si gendut terluka. Tapi karena serangan gendut tadi, tulang rusuk Rogi patah. Rogi pun khawatir kalau si gendut akan menyerang Xiao Buo dan Ying Kui. Tapi si gendut berkata kalau dia dan anggotanya tidak akan melawan Xiao Buo dan Ying Kui. Kemarin itu hanya kesalahan. Tapi si gendut tetap akan menyerang Rogi karena Rogi dan Zaiwang sudah membunuh saudara ketiganya. Si gendut pun langsung menyerang Rogi. Dan bukannya lari, Rogi malah menghadapi serangan si gendut. Si gendut pun terkejut karena Rogi bisa meniru gerakannya tadi hanya dengan sekali lihat. Tapi meski begitu, si gendut tidak merasakan sakit sedikit pun dan langsung meninju Rogi dengan kuat sehingga Rogi terpelanting. Lalu Rogi tertawa dan berkata, "Hahaha, aku akhirnya mengerti kenapa Moonbyung bilang begitu. Kalau kita hanya bisa membuat perkembangan sendiri. Nama gerakan barusan adalah Turbine Beating." Dan tiba-tiba badan si gendut meledak seperti saat tes masuk kampus Luogi. Dan pada saat si gendut akan melakukan serangan diam-diam, Ying Kui menendangnya dan berkata, "Aku sudah tahu kalau kau akan menyerang diam-diam, idiot." Dan tidak lama kemudian datanglah ketua grup 3A setelah dia mengetahui kalau si gendut udah kalah sama si Rogi. Sambil mengeluarkan war spiritnya dia berkata, "Aku ketua dari 3A. Biar ku beri kau beberapa saran. Ketahuilah tempatmu. Untuk menyelesaikan masalah kita ini, kita harus bertarung." Kemudian dia menyerang Rogi yang sedang terluka akibat bertarung dengan si gendut. Untungnya dia masih bisa menghindari serangannya dengan menggunakan hukum ketiga Newton, yaitu aksi dan reaksi.
alias dia menembakkan spiritnya ke tanah dan membuat tubuhnya terangkat. Ketua grup 3A kita panggil Kegu, alias ketua grup, biar lebih gampang aja ucapinnya kita. Karena di manhwa ini nggak disebutinnya namanya. Oke, balik lagi. Setelah Rogi berhasil menghindar, Keigo langsung menyerangnya lagi dan luka pada tubuhnya tiba-tiba kambuh. Dia pun tidak bisa bergerak dan terkena tinjuan Keigo. Untungnya dia tidak terluka parah dan Rogi langsung membalas Keigo dengan skill turbinnya yang membuat si gendut kalah tadi. Tapi si Keigo tidak terluka sama sekali. Dan si Keigo pun tahu kalau Rogi sedang terluka. Dia pun tidak memberi Rogi waktu istirahat dan dia langsung menyerang Rogi dengan spiritnya. Untungnya Zaiwang menahan serangan Keigo sehingga Rogi tidak apa-apa. Melihat Zaiwang yang sudah membunuh adik ketiganya, Keigo pun berkata kalau dia akan membunuh Zaiwang. Dan Zaiwang pun menjawab, cobalah kalau kau bisa. Dan pada saat mereka akan bertarung, Rogi menghentikan Zaiwang. Rogi berkata, ini adalah pertarunganku, kau tidak boleh ikut campur Zaiwang. Lalu Zaiwang pun tidak jadi bertarung dengan Keigo. Kemudian Rogi dan Keigo melanjutkan pertarungan mereka. Keigo pun menyerang Rogi dengan serangan yang ditahan Zaiwang tadi. Rogi berhasil menghindarinya, tapi ternyata itu serangan tipuan. Keigo menyerang Rogi lagi dengan serangannya seperti angin topan, sehingga Rogi terluka sangat-sangat parah. Keigo pun berkata, sekarang giliranmu rambut biru. Zaiwang pun menjawab, ini bukan giliranku untuk bermain. Dan benar saja, Rogi bangkit lagi dengan war spiritnya. Untungnya kali ini Rogi bisa mengendalikannya sehingga war spiritnya tidak mengendalikannya dan tidak mengamuk. Lalu Rogi pun menyerang Keigo dan Keigo terluka karena serangan Rogi itu. Keigo pun membalas Rogi dan tangan Keigo menusuk dada Rogi. Tapi betapa terkejutnya dia karena Rogi masih bisa menyerangnya dan membuat dia terpelanting sehingga dia kalah dari Rogi. Setelah itu, Yingkui meminta Keigo untuk mengembalikan adiknya. Keigo pun berkata, adikmu baik-baik saja, jangan khawatir. Ada kesalahpahaman di antara kita. Aku menyukaimu, Yingkui. Kau tahu, aku bukanlah pria yang romantis. Adikmu, aku mengundangnya, bukan menahannya. Itu cuma tipuan bawahanku untuk mengejutkanku. Dan aku ingin menemuimu sendiri. Tapi dia menunjuk Zaiwang yang sudah membunuh bawahannya. Pria itu membunuh temanku. Lalu Rogi minta maaf atas kesalahan Zaiwang yang telah terburu-buru dan membunuh saudara ketiganya. Dan tiba-tiba datang seorang perempuan gendut yang ternyata adiknya Yingkui. Dia berkata, kakak, aku punya permintaan. Aku ingin bersama Bailuo. Kami saling mencintai. Mendengar itu, mereka yang ada di sana pun terkejut. Plot twist apaan ini? Kemudian Moon Byung tiba-tiba muncul dan berkata, haha, permainan yang menarik. Ayo kita kembali, misi telah selesai. Dan begitulah misi pertama mereka selesai. Dan sesampainya di asrama, Rogi pingsan karena tubuhnya telah mencapai batas. Dan ya, begitulah misi pertama Rogi dan teman-temannya selesai dengan plot twist yang membangunkan.